Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Bu Guru sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan kalian ya. Setelah berapa lama ini? Kurang lebih ada 1 bulan enggak ya kita enggak bisa ketemu. Karena Bu Guru sedang ada ujian, sedang diuji sakit. Tapi alhamdulillah berkat doa anak-anak semua, doa mama papa, doa kerabat, support ini sudah mulai membaik. Jadi kemarin itu Bu Guru itu positif COVID. Jadi tapi alhamdulillah setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit itu hasilnya sudah negatif dan jadi sudah boleh pulang. Kemudian ini isolasi mandiri, masih 2 minggu isolasi mandiri sampai benar-benar sembuh. Terima kasih doanya anak-anak semua. Walaupun Bu ngampet kangen ya dengan kalian kemarin itu, kalian mendoakan di grup, baik ada yang grup atau ada yang japri itu, Guru nggak bisa membalas satu-satu, hanya Bu Guru aminkan dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita kesehatan anak-anak juga ya. Marilah kita awali pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 pada hari ini Kamis 18 Februari 2021 dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak. Silahkan dipersiapkan buku PAI-nya. Hari ini kita akan belajar tentang qadha dan qadar ya. Ini nanti hanya 30 menit sampai dengan setengah 9 pas. Maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, silahkan dilihat halaman berapa yang udah ketemu, qadha dan qadar ya. Halaman 65. Oke, sip. 65 ya, 65 dilihat. Saya share dulu. Sudah tayang belum anak-anak? Sudah. Oke. Meyakini qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya dikondisikan ya. Kita akan belajar tentang, coba Bu Guru tanya dulu. Qadha dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Ayo, ingat enggak? Beriman pada takdir Allah, qadha dan qadar. Keberapa? 6, pinter, benar. Kalau yang kelima kemarin kita sudah belajar tentang hari akhir ya. Sekarang ini kita beriman tentang qadha dan kepada qadha dan qadar. Sebelumnya di buku itu ada, ini akan saya bacakan sebuah cerita singkat dulu. Perhatikan baik-baik. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari dia berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun setelah mendapat kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Nah, Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut ternyata ada peserta lain yang lebih baik tulisannya. Nah, dia menyadari kegagalan ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sadar bahwa itu adalah kehendak Allah. Nah, sekarang kita memahami arti qadha. Nah, setelah mencermati cerita di atas, itu kan berarti Salim menerima kegagalannya. Nah, dia menerima kegagalan menjadi juara pertama lomba kaligrafi karena dia menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Padahal dia sudah berusaha. Nah, sekarang itu kalian masih ingat rukun iman ke-6 ini, yaitu percaya kepada qadha dan qadar. Nah, contoh peristiwa tadi, peristiwa bahwa dia tidak menjadi juara itu akan kita pahami dalam ini dulu, dalam pengertian tentang qadha dan qadar dulu. Nah, sekarang kalian perhatikan, kalau perlu digarisbawahi. Qadha itu apa? Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya. Itu qadha.
Jadi kita nanti akan belajar dua ya, qada dan qadar. Ini qada dulu. Qada itu ketentuan, keputusan atau ketetapan Allah dan suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Ini dalam surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa ma fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya apa? Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu semuanya itu telah tertulis. Tertulis di mana? Tertulis di Lauhil Mahfud atau kitab. Nah, sebelum kami mewujudkannya, maksudnya sebelum Allah mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah itu ketentuan tinggal kun, maka akan terjadi. Nah, jadi bencana yang terjadi di bumi ini, itu tidak ada yang tahu. Begitu juga kita nggak tahu ya, kita itu meninggal kapan. Kiamatnya itu kapan. Kita itu nggak tahu. Nah, sekarang contoh qada itu seperti apa? Ketentuan yang sudah ditetapkan Allah. Yang pertama, matahari itu terbitnya dari timur, tenggelamnya di sebelah barat. Udah ketentuan. Itu contoh qada. Nah, kalau itu sampai terbalik, berarti kiamat kan? Kemudian kematian. Kematian itu pasti datang. Dan kita ini sudah tercatat kapan kita mati. Jadi misalnya ada orang yang terkena kecelakaan parah sekali, ternyata dia sembuh lah karena memang takdirnya dia belum meninggal gitu. Kemudian bumi, planet-planet lainnya seperti ini berputar sesuai yang sudah digariskan Allah. Kalau ada satu saja dari planet-planet ini yang berputar tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka akan terjadi bencana. Kalau nanti kiamat datang, ini pasti ada yang tidak beredar sesuai dengan yang digariskan. Nah, itu ketika kiamat datang. Ini termasuk qada. Nah, terus hikmahnya apa? Jadi hikmahnya kalau kita percaya kepada qada, itu kita akan mengambil perilaku yang baik. Contoh, datang ke sekolah sesuai tepat waktunya. Nanti kalau udah mulai masuk ya. Kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar yang positif. Karena kita tahu, kita nanti suatu saat pasti juga akan mengalami mati misalnya. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kemudian menerima berapapun uang jajan yang diberikan ayah dan bundamu, kita harus bersyukur. Jangan sampai marah-marah, dikasih uang saku sekian aku nggak mau belajar. Nah, itu berarti belajarnya nggak ikhlas ya kan. Kemudian tidak sombong baik di rumah maupun di sekolah, meskipun kaya raya, meskipun mobilnya banyak, HP-nya bermacam-macam, nggak boleh sombong. Kemudian juga berhati-hati ketika di tempat keramaian. Yang keenam, bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Guru misalnya memberi tugas hafalan atau apa, itu dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketujuh, santun dan rendah hati serta dalam bersikap dimanapun kita berada. Menghormati orang tua, menghormati guru, sayang pada teman, menghargai teman. Jadi tidak ada bully-bulian. Nah, itu termasuk hikmah dari kalian beriman pada qada. Karena tahu suatu saat kita pasti sudah ada ketentuan kita. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu qadar. Ini contohnya sekarang qadar. Maryam itu ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato tingkat kecamatan, mewakili sekolahnya. Dia itu sebenarnya nggak bisa mengarang pidato. Kemudian dia meminta bantuan kakaknya. Tiap hari Maryam berlatih di kamarnya dengan suara lantang dan sebagainya. Nah, kemudian dia juga didampingi bundanya. Dari hari pelaksanaan keterampilan lomba pidato tiba, Maryam itu merasa sudah siap lahir dan batin. Nah, ketika dipanggil panitia untuk tampil, Maryam segera naik ke mimbar. Dia berbicara dengan baik. Nah, kemudian tiba saat pengumumannya. Nah, ternyata ketika diumumkan, dia sebagai juara. Padahal tadi awalnya dia itu nggak bisa pidato, tapi kemudian dia berusaha. Nah, inilah contoh qadar. Nah, terus bagaimana Bu penjelasannya? Mari kita lihat. Itu tadi contoh ya, dia nggak bisa, kemudian dia berusaha. Bisa. Nah, kita pahami makna qadar. Kalau qadar itu takdir, kita biasa menyebutnya takdir. Yaitu apa? Segala ketentuan Allah yang telah berlaku
Jadi ketika itu terjadi, oh iya wis takdire ki mau, biasanya kita kan bilang gitu. Segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Tetapi ingat, qadar atau takdir itu dapat dirubah dengan usaha manusia, yaitu dengan ikhtiar. Kalau kita berikhtiar, maka takdir itu nanti akan bisa dirubah. Karena nanti ada dua macam takdir ini. Nah, ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu usaha. Usaha untuk kita itu memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau tidak ada usaha ya tidak akan terjadi. Kudune kue misalnya nggak bisa mengerjakan ini, tapi kamu berlatih terus, akhirnya kamu bisa. Nah itu nanti berarti termasuk takdir. Nah sekarang kita lihat ya dua macam takdir atau kita menyebutnya qadar. Qadar itu takdir. Yang pertama itu mubram. Mubram yang bagaimana, Bu? Mubram itu yang tidak dapat diubah oleh usaha dan doa manusia. Contohnya apa? Ayo kalian bisa nggak contohnya yang mubram, yang tidak dapat diubah? Apa coba yang tidak dapat diubah apa? Ayo, siapa bisa mencontohkan yang tidak dapat diubah? Yang tidak dapat diubah oleh manusia tadi, yang di awal. Contohnya, satu, kita pasti apa? Umur, kematian. Kemudian apa lagi? Apa? Ayo. Tidak bisa kita ubah. Hari kiamat. Nah, betul. Kematian atau hari kiamat itu contoh qadha. Nah, kalau contoh mubram yang tidak bisa. Jadi kelahiran. Jadi kalau misalnya ada yang sedang mengandung kemudian dia itu sudah ditakdirkan nanti itu lahirnya tanggal berapa, hari apa, itu termasuk mubram. Nah, kemudian lahir sebagai seorang laki-laki atau lahir sebagai seorang perempuan. Nah, itu nanti akan apa? Akan tidak bisa kita rubah. Mbok pengino adik lanang banget ternyata keluarnya perempuan. Yaitu ya sudah menjadi takdirnya Allah. Kita lihat lagi ya tadi ya. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Nah, mu'alaq ini yaitu ketetapan yang dapat berubah karena usaha dan doa manusia. Contoh misalnya, dia itu nggak bisa belajar. Kalau kita sebut bodoh sebenarnya nggak ya. Dia nggak bisa belajar. Kon ngapal ke surat Al-Kafirun we angele, Masya Allah. Tetapi dia mau berusaha. Aku pokoknya berusaha. Akhirnya dia belajar terus. Kemudian dia bisa menghafalkan. Nah, itu takdir yang termasuk mu'alaq. Semula dia tidak bisa, akhirnya dia bisa. Kemudian orang yang sebenarnya itu awalnya kehidupannya itu kurang apa ya, istilahnya bisa disebut miskin. Tapi dia rajin bekerja, kemudian dia itu ulet dalam usahanya, akhirnya dia menjadi kaya. Nah, itu berarti takdirnya bisa dia rubah. Takdir mu'alaq itu namanya. Oke. Nah sekarang kita lihat lagi. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, tadi jadi sudah bisa ya takdir mubram, mu'alaq. Itu tadi bedanya. Kalau mubram tadi tidak bisa dirubah. Kalau mubram tidak bisa dirubah, kalau mu'alaq bisa dirubah. Nah, sekarang ini di buku kalian ada contoh-contoh. Contoh-contoh yang membedakan itu mubram atau mu'alaq. Coba sekarang nanti kalian bilang ya. Pertama, coba yang C itu kalian lihat. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena dia mau belajar dan berdoa. Itu takdir apa? Coba nomor 1 itu. Dia menjadi pintar karena dia berusaha dan berdoa. Apa coba? Takdir mu'alaq. Pinter. Kemudian dia menjadi juara lomba pidato karena gigih berlatih. Takdir apa? Yang kedua, mu'alaq, pinter. Nah, itu contoh-contoh qadar atau takdir. Nah, sekarang kalau tadi beriman pada qadha, hikmahnya itu. Sekarang kalau beriman pada qadar, hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama, dia itu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan itu harus diusahakan. Ini misalnya ada yang pengen jadi polisi. Ya udah, tujuan ke arah polisi itu kejar biar berhasil.
Nah, hikmah yang kedua itu kita memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR. Nah, itu bisa. Kemudian dia giat dan disiplin dalam berlatih dan belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur, aku tadi belum ngerjain tugas dari Bu Guru nih, kerjakan. Nah, hikmahnya itu. Nah, sekarang ini ada latihan, tapi latihan ini tidak usah dikerjakan, tetapi akan saya tanyakan secara lisan. Nanti tunjuk jari siapa yang bisa ya. Yang pertama, jelaskan pengertian kodo. Nanti yang saya tunjuk, tolong dijawab. Bentar. Jelaskan pengertian kodo. Siapa ya? Tadi di buku ada loh ya. Coba Azhar. Hidupkan mic-nya, Azhar. Apa pengertian kodo? Dijawab ya. Keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oke, pinter. Sekarang yang kedua, sebutkan dua contoh kodo. Sebutkan dua contoh kodo. Sekarang siapa ya? Dua contoh kodo. Tak lihat dulu nih, biar nanti aktif. Kalau tadi laki-laki, sekarang perempuan. Coba Habibah. Ayo, udah C ya, enggak C, yang B aja, B ganti. Tadi Azhar udah C, sekarang yang B. Yang B itu tak pilih siapa nih? Dua contoh kodo. Atau tunjuk jari ya yang B, dari yang B. Contoh kodo, dari 6B. Yang perempuan, ayo. Siapa? Bilang, saya Bu gitu. Luna bisa nggak Luna? Contoh kodo. Almira aja, Almira. Dua contoh kodo Almira, apa? Sebutkan dua contoh kodo. Dua contoh kodo. Kodo itu ketetapan yang sudah ditentukan Allah. Kita nggak bisa ngerubahnya. Tadi seperti apa tadi? Matahari, ayo siapa? Dan hari kiamat. Ayo, atau kalau nggak Almira lainnya, boleh. Ya Bu gitu, contoh kodo. Tadi ada gambarnya atau tadi? Ayo. Contoh kodo. Contoh kodo. Ya, apa? Ada pasti datang. Pinter. Matahari tenggelam, terbit dari timur dan tenggelam di barat. Iya, betul Gracia. Jadi kodo itu udah ketetapan Allah. Kiamat pasti datang. Matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam dari sebelah barat. Sekarang yang ketiga, coba sebutkan soal yang ketiga, arti qadar. Nah, siapa nih bisa? Arti qadar, tunjuk jari. Nanti kita pertanyaannya lisan gini aja. Arti qadar. Qadar tadi apa bedanya kodo sama qadar? Ayo, silahkan. Boleh dari 6A, 6B atau 6C. 6A tadi belum. Ayo, silahkan. Dari 6A, apa sih artinya qadar itu? Tadi ada loh di halaman berapa? Di tayangan tadi. Siapa? 6A boleh, 6B boleh, 6C boleh. Yuk. Silahkan tunjuk jari. Saya Bu. Ya, silahkan yuk. Siapa nih? Keluarkan wajahnya. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditetap, yang sudah segala ketentuan. Qadar adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku terhadap makhluknya. Cinta toh ini nggak dikeluarkan nih videonya. Oke, betul. Sekarang dua macam takdir.
atau 2 macam qadar tadi? Yuk, siapa? Bisa tunjuk jari. 2 macam qadar atau 2 macam takdir. Tadi kan ada takdir apa dan takdir apa. Silahkan, yuk. Dari 6A, 6B, atau 6C. Silahkan. Atau saya tunjuk aja nih, biar cepet. Coba Tristan ini mana ini? Keluar ayo Tristan. Sebutkan 2 macam takdir tadi. Tristan, ayo Tristan dari 6C. Ayo Tristan. Mubram dan mu'alaf. Tak 1 takdir apa Tristan? Mubram. Mubram. Yang kedua mu'alaq. Oke ya, itu tadi macam-macam qada dan qadar. Jadi intinya anak-anak saya ambil kesimpulan ya. Jadi yang pertama kesimpulannya, kita beriman kepada takdir Allah itu termasuk rukun iman yang ke-6. Kemudian qada dengan qadar itu, kalau qada itu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau qadar itu ketentuan yang berlaku terhadap makhluknya, atau kita menyebut nama lainnya itu takdir. Nah, itu ketentuan yang sudah berlaku terhadap makhluknya, atau kita menyebutnya takdir. Kemudian takdir itu ada dua macam, 2 jenis. Yang pertama mubram, yang tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah mu'alaq, itu yang masih bisa berubah dengan ikhtiar manusia. Oke, itu intinya ya. Jadi ada takdir mubram, takdir mu'alaq. Itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Untuk contoh-contohnya, kalau qada itu misalnya matahari terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat, kematian seseorang, kelahiran. Kemudian kalau qadar itu atau takdir ada 2, itu yang bisa dirubah seperti tadi, yang bisa dirubah seperti kita belajar sehingga menjadi pandai, dan kita bekerja sehingga menjadi kaya. Itu takdir. Untuk yang terakhir, ini di buku itu ada, tetapi kita jawab di sini saja. Coba tes dari buku itu ada. Yang ini. Nah ini, coba. Lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Ini termasuk qada atau qadar ini? Ayo. Qada. Iya. Atau kalau takdir ini termasuk takdir mubram apa takdir mu'alaq? Takdir yang mubram apa yang takdir mu'alaq? Mubram. Betul. Yang kedua, dalam suatu pertandingan olahraga, seseorang harus siap menang dan siap menerima. Kalau kita sedang tanding harus siap menang dan siap apa? Kalah. Jadi nggak boleh marah-marah kalau kalah ya. Nomor 3, berusaha menjadi juara kelas. Termasuk dalam bentuk apa ini? Aku harus berusaha jadi juara. Untuk apa? Tadi loh, usaha itu namanya apa? Ikhtiar. Ya. Kemudian yang keempat, berusaha menjadi orang sukses. Ini merubah takdir mubram atau takdir mu'alaq? Mu'alaq. Oke, yang terakhir, sikap waspada adalah hikmah beriman kepada titik-titik yang kita pelajari hari ini. Waspada, selalu hati-hati. Oke, pinter. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah saya sampaikan pengertian contoh-contohnya. Sekarang saya beri waktu 5 menit untuk bertanya. Silahkan bertanya tentang materi ini. Anak-anak boleh menanyakan yang belum jelas. Yang belum jelas silahkan tanya. Nanti Bu Guru jawab di sini. Ayo, silahkan, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Sudah jelas ya pengertian qada, qadar? Oke.
Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut tentang qadha dan qadar itu di buku kalian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin nanti kalian, Bu, ini nanti ada tugas yang harus dikumpulkan tidak? Kemarin kan kalian sudah saya beri, ketika Bu Guru sakit itu, anak-anak kan saya minta ini ya, untuk apa? Untuk mengerjakan LKS, nah itu untuk latihan, karena nanti tanggal 1 Maret itu sudah UTS. Jadi UTS-nya nanti ada 3 bab ya. Jadi saya share di grup saja. Oke anak-anak, sebelum kita tutup, seperti biasa untuk saya absen, jadi saya screenshot, saya foto dulu kalian. Dari depan silahkan videonya dihidupkan untuk nanti absen. Oke. Saya absen dari depan dulu. Yang kedua dari tahap ya udah kelihatan. Biar Bu Guru tahu yang nggak bisa ikut ya, nggak bisa ikut biar bisa saya ini. Yang kedua, siap-siap dulu nih, ada yang belum terbuka. Bawahnya Vela ini siapa ya? Ernesia kok belum kebuka ya? Kiswa kok belum kebuka ya, Kiswa? Keira. Oke, seadanya aja lah. Oke. Alhamdulillah partisipasi kalian pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa mengobati kangen kalian ya, kalian dan kangen sama Bu Guru nggak toh? Nek Bu Guru kangen sama kalian. Lama nggak dengar suaranya. Iya, Bu Guru itu waktu di rumah sakit itu banyak menerima japri-japri itu kadang nangis sendiri ini. Bu pengen selak mulang kalian ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu, bisa belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik. Kalau ada yang belum jelas, nanti dipelajari lebih lanjut di bukunya. Boleh tanya di grup. Jadi ini materi nanti untuk berikutnya akan ada soal-soal melalui Google Form saja, biar Bu Guru cepat mengoreksinya ya. Dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan, terutama kemarin-kemarin Bu Guru tidak bisa cepat respon terhadap tugas yang kalian kirimkan. Mohon dimaklumi, nggak apa-apa ya, karena Bu Guru waktu itu terbaring di rumah sakit, jadi nggak buka HP yang untuk kerja itu. Terima kasih atas doa kalian, doa anak-anak semua. Kita selalu berdoa mudah-mudahan seterusnya kita diberi kesehatan. Karena kesehatan itu benar-benar mahal. Kita bisa menghirup udara seperti ini tanpa membayar, gratis itu suatu nikmat yang harus kita syukuri. Kalau di rumah sakit, oksigen itu berbunyi, ada harganya. Gitu ya. Oke anak-anak, kita akhiri bersama pelajaran kita, pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru titip salam untuk ayah bundanya semua ya. Terima kasih Baik, Bu. doa-doanya. Terima kasih supportnya kemarin. Ya, dan semoga kalian tetap sehat, semangat. Ini sebentar lagi kalian lulus loh. April nanti udah ujian. Bentar lagi kalian udah SMP, tahu-tahu udah SMP ya. Maret, April, Mei. Kayaknya Februari, Maret, April kalian ujian. Udah ini nanti dah. Semoga semuanya bisa sukses. Corona segera pergi. PTS-nya kapan tuh, Bu? PTS-nya tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal 1 Maret. 1 Maret. Iya. PTS-nya tanggal 1 Maret.
Nanti saya seperti ulangan akhir semester kemarin, nanti ada bentuk soal PDF, kalian mengerjakan melalui lembar jawab, insya Allah. Bu, nanti ada ujian praktek sholat, Bu. Untuk sementara ini nanti Bu Guru pikirkan dulu, karena kan kita daring ya, jadi nanti prakteknya mungkin kalian hanya mengirimkan video di rumah gitu, tapi baru Bu Guru cari formatnya. Oke anak-anak, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.